Selamat datang di channel Bapak Toto. Kali ini kita lanjutkan serial aplikasi saktinya, yaitu di aset tetap, pencatatan KIB gedung dan bangunan. Sebelum kita lakukan transaksi, kita lihat dulu penjelasan. Langkah perekaman KIB ini terdiri dari KIB tanah, gedung dan bangunan, bangunan air, alat angkutan, alat besar, alat senjata. Secara umum pencatatan KIB yaitu langkah-langkahnya yaitu pilih menu pencatatan, lalu pilih KIB sesuai dengan BMN, lalu klik rekam, lalu pilih kodifikasi BMN dan isikan pada kolom KIB atau aset, lalu klik validasi atau lalu lengkapi isian sesuai dengan dokumen sumber, lalu klik simpan. Kita praktekkan saja di aplikasi saktinya, yaitu kita klik rekam. Kita klik kode barangnya, barang yang akan di KIB-kan. Kemudian kita isi nomor asetnya. Kemudian kita validasi terlebih dahulu. Kalau sudah muncul, kita isi luas bangunannya. Luas bangunan misalkan ini 250, luas dasar bangunan 250, lantainya 1, tipe 250. IMP-nya kita masukkan nomor IMP 1, 2, 3, 4. Tanggal IMP-nya juga kita masukkan. Kemudian provinsinya kita masukkan. Ini kita contohkan provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kecamatan mana. Nah, jalannya kita masukkan jalannya, RT-nya kita masukkan RT-nya, nomor KIB tanah kita masukkan. Bangunan ini berada di nomor KIB tanah nomor berapa, kita coba nomor 1, sesuaikan dengan ini. Nah, ini digunakan sendiri ya untuk dinas jabatan atau digunakan sendiri untuk operasional. Nah, kita sesuaikan dengan kondisi bangunan tersebut. Nah, ini untuk operasional karena gedung kantor. Kemudian sumber dananya APBN dan nomornya kita inputkan, tanggalnya kita inputkan juga, tanggal APBN-nya. Nah, kemudian ini nilai wajarnya, NJOP-nya. NJOP-nya berarti kita anggaplah 100 juta juga. Nama unit satkernya, ini nama satkernya, nama unit penggunanya, alamatnya. Nah, kemudian setelah diisi semua kita simpan. Ya. Nah, berhasil disimpan. Inilah bagaimana caranya melakukan pencatatan KIB. Bisa KIB gedung dan bangunan, tanah, bangunan air, alat senjata, dan alat besar. Ini salah satu contoh untuk KIB gedung dan bangunan. Sekian tutorial terkait dengan KIB, pencatatan KIB gedung dan bangunan. Semoga terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat datang di channel Bapak Toto. Kita lanjutkan serial aplikasi saktinya di modul aset. Kali ini kita di menu aset tetap, pencatatan DBR. Nah, sebelum kita melakukan transaksi ini, ada baiknya kita lihat penjelasan dari pencatatan menu DBR ini. Nama menu pencatatan DBR, langkah perekamannya pencatatan DBR sebagai berikut, yaitu menu pencatatan, lalu pilih pencatatan DBR, lalu pilih
lalu klik rekam. Pilih kepemilikannya, kodifikasi BMN, dan isikan NUP. Pilih kode ruangan, lalu klik simpan. Kita mulai, kita coba direkam. Kita ada pilih sendiri atau pihak ketiga, kita coba pilih sendiri. Kemudian kita pilih kode barangnya. Ini kita coba kursi besi metal. Kemudian nomor urut pendaftarannya, misalkan nomor urut pendaftarannya adalah 2. Terus kemudian kita rekam. Nah, kita contohkan ke misalkan ruang mediasi. Kemudian kita simpan. Transaksi rekam ini digunakan untuk barang-barang yang baru kita beli, untuk kita catatan, atau kita baru melakukan pencatatan di DBR-nya, daftar barangnya, daftar barang ruangan. Nah, ini juga digunakan untuk mengubah, misalkan mengubah per kode barang. Jadi fungsinya adalah ini mengubah per kode barang, yaitu merubah misalkan ini kursi besi metal dari NUP sekian sampai tas sekian, langsung kita ke ruangan mana. Nah, ini adalah ubah per kode barang, yaitu semua barang dengan NUP yang dengan kode barang ini sama NUP-nya langsung berpindah ke ruangan yang akan kita tuju. Kemudian untuk misalkan untuk transaksi di ubah peruangan, kalau ubah peruangan adalah ini dilakukan barangnya, mohon maaf, untuk ubah peruangan. Jadi ruangan, misalkan barang-barang yang ada di ruang, misalkan ruang sidang, kita langsung pindahkan ke ruang server. Jadi semua barang yang ada di ruang sidang akan kepindah menjadi ruang server. Itulah gunanya ubah per ruangan. Jadi pencatatan DBR ini tidak hanya pada saat merekam, yaitu untuk pencatatan barang yang baru pertama kali kita catat di ruangan, bisa juga untuk digunakan untuk ubah per kode barang dan ubah per ruangan. Sekian penjelasan kami terkait dengan pencatatan DBR, daftar barang ruangan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat datang di channel Bapak Toto. Kali ini kita lanjutkan serial aplikasi Sakti modul aset tetap di pencatatan, kemudian pencatatan DBL. DBL ini adalah daftar barang lainnya. Jadi sebelum masuk ke tutorial cara merekamnya, kita lakukan untuk keterangannya, yaitu langkah perekaman pencatatan DBL adalah pilih menu pencatatan, lalu pilih DBL, lalu klik rekam. Kemudian pilih kepemilikan, milik Satker sendiri atau milik pihak ketiga, kodifikasi BMN dan isikan NUP. Kemudian isikan lokasi fisik, lalu klik simpan. Nah, ini di aplikasi Saktinya, kita klik rekam. Kita pilih milik sendiri atau pihak ketiga, kita pilih milik sendiri. Kemudian kita contohkan kursi. Kemudian kita NUP-nya, nomor urut pendaftaran. Kemudian lokasi fisik, misalkan lokasi fisik untuk DBL adalah untuk barang-barang yang tidak dicatat di KIB ataupun tidak dicatat di DBR, makanya dicatat di DBL. Saya ulangi, pencatatan DBL, daftar barang lainnya, ini dicatat apabila barang-barang ini tidak dicatat di KIB ataupun tidak dicatat di DBR, daftar barang ruangan. Makanya kita catat di daftar barang lainnya. Kemudian lokasi fisiknya, ini dalam contoh ini adalah halaman kantor. Kemudian kita simpan. Oke. Saya ulang lagi, yaitu pencatatan DBL ini untuk barang-barang yang tidak dicatat di DBR
ataupun tidak dicatat di KIP. Jadi barang-barang yang sudah ada di DPR tidak akan bisa dicatat di DBL. Jadi saya ulangi, barang-barang yang sudah dicatat di daftar barang ruangan tidak bisa dicatat di daftar barang lainnya. Kita harus melakukan menu pakai perubahan DPL ke DPR terlebih dahulu. Sekian penjelasan kami terkait dengan pencatatan DPL daftar barang lainnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat datang di channel Bapak Toto. Kali ini kita lanjutkan serial aplikasi saktinya modul aset tetap di pencatatan, kemudian di perubahan DPL DPR. Sebelum kita melanjutkan prosesnya, kita lihat dulu pengertiannya. Jadi menu ini digunakan untuk melakukan perubahan lokasi BMN, yaitu semua tercatat di DPR akan diubah menjadi DPL atau sebaliknya. Ilustrasi tiang bendera NOP 2 yang sudah rusak dipindahkan lokasinya dari halaman kantor lalu ditempatkan di gudang. Caranya adalah pilih menu pencatatan, lalu pilih perubahan DPL DPR, lalu klik rekam, kemudian pilih transaksinya dari DPL ke DPL atau dari DPL ke DPR. Pilih kodifikasi BMN dan isikan NOP, kemudian pilih kode ruangan atau lokasi yang dituju. Nah, kita contohkan untuk transaksi dari DPR daftar barang ruangan ke daftar barang lainnya. Kita pilih milik sendiri atau pihak ketiga. Kemudian kita pilih jenis barangnya. Kemudian kita masukkan NUP-nya. Nah, ini NUP awalnya ada di ruang wakil ketua. Kita pindahkan lokasi fisiknya menjadi halaman kantor. Kemudian kita proses. Nah, jadi ketika ada informasi ini berarti sudah berhasil dilakukan. Jadi perubahan DPL DPR ini mengubah dari DPR ke DPL atau dari DPL ke DPR. Sekian penjelasan kami terkait dengan menu perubahan DPL daftar barang lainnya dan DPR daftar barang ruangan. Terima kasih. Semoga bermanfaat.